dengan Mbak siapa nih? Nama saya Tania Kasabudi. Mbak Tania. Oh, yang kemarin WA saya ya. Saya. Oh, oke. Bagaimana perjalanannya Mbak Tania ini? Alhamdulillah, Bu, tadi lancar-lancar aja sih. Enggak ada macet ya? Enggak. Iya, alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Iya. Biasanya kan soalnya kan sih hujan ya Mbak. Oke, bagaimana nih dengan kabarnya Mbak Tania nih? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, kemarin Mbak Tania WA saya itu untuk keperluannya itu apa ya? Oh, gini Bu, saya tuh pengen apa ya? Menceritakan keresahan saya dulu. Namanya orang kan ingin menceritakan apa yang terjadi sama dia biar kayak gitu kan. Tapi saya takut kalau cerita ke teman. Kan kalau ke teman kan bisa saja bocor. Makanya saya ingin apa ini melakukan proses konseling kan. Oh, iya. Karena biasanya kalau misalkan bercerita sama temen kan biasanya tuh kayak dia tuh belum tahu gitu apa solusi yang emang yang baik gitu. Nanti dia tuh asal kayak ngasih solusi kan tiap orang nih berbeda-beda ya katanya. Jadi menurut dia kalau misalkan solusi ini tuh bisa baik, ada yang bisa ada yang nggak bisa menjalani seperti itu. Ya, makanya itu saya ingin menceritakan masalah saya ini kepada orang yang lebih profesional. Oh iya, oke. Ibu ingin tanya dulu, Mbak Tania apakah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan. Oh, berarti baru kali ini ya? Ya, baru kali ini melakukan. Oke, saya langsung membandingkan diri untuk menceritakan permasalahan gimana saya gitu ya. Awalnya saya ragu banget sih, kayak ragu mau cerita ke siapa. Terus kan kalau apalagi mindsetnya saya tuh ke BK itu jahat, polisi, sekolah. Iya. Terus kayak saya ragu kan kalau cerita ke teman itu takut bocor. Kalau cerita ke guru BK tuh nanti guru BK-nya jahat gitu. Oh, Akhirnya memberanikan diri terus jadi. Oh, oke. Sebelumnya nih dalam proses konseling ini itu namanya proses konseling ya Mbak Tania. Iya. Bantuan merupakan suatu bantuan untuk mengatasi permasalahan dan saya ini membantu Mbak Tania. Saya ini sebagai konselor, Mbak Tania ini sebagai konseling. Nah, konseling ini yang punya masalahnya gitu. Jadi saya tuh hanya memfasilitasi atau menjembatani Mbak Tania untuk mendapatkan solusi-solusi. Nah, jadi itu nggak yang buat solusi itu dari Mbak Tania sendiri. Saya hanya kayak mendorong gitu menurut Mbak Tania. Akhirnya saya yang apa ya Bu ya, yang menyelesaikan masalah saya sendiri. Iya, betul. Nah, sebelum kejauhan nih Mbak Tania, di sini tuh ada durasi waktunya ya. Nah, menurut Mbak Tania nih waktu yang enak sama enaknya gitu berapa? Misalkan 30 atau 30 menit atau 40 menit? 30 menit aja sih, nggak terlalu panjang gitu. Oh, oke, 30 menit ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi nanti kalau misalkan sebelum 30 menit ternyata kita sudah selesai, diakhiri saja nggak apa-apa ya? Oh iya, tidak apa-apa. Oke, lalu dalam proses konseling itu tidak bisa hanya satu kali pertemuan saja, nanti bisa kayak 3 kali, bahkan bisa 4 kali atau lebih. Itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya tadi, gitu. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu memang dalam banget, nah itu prosesnya juga pasti lama kayak gitu. Oke, karena Mbak Tania tadi kan takut ya misalkan kayak berbeda jahat. Lalu kalau misalkan cerita ke teman itu bocor, Iya. Oke, jadi di dalam proses konseling ini itu ada asas-asas Mbak Tania. Nah ini tuh harus dipegang teguh gitu oleh semua guru BK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah tadi kan Mbak Tania kan takut nih kayak masalahnya itu bakal terbocor kan kalau cerita ke teman. Iya Bu. Lalu kalau misalkan cerita ke guru BK itu takut jahat gitu ya. Oke, biar jadi nggak semua guru BK itu seperti itu. Jadi guru BK itu tugasnya itu mengayomi gitu. Oke, nah saya akan menjelaskan asas kerahasiaan ini apa sih? Nah, asas kerahasiaan ini asas yang harus banget diterapkan
diimplementasikan. Jadi nanti semua permasalahan Mbak Tania, data diri Mbak Tania, ide bisnis Mbak Tania itu bakal dijaga oleh ibu. Nah, permasalahan yang Mbak Tania hadapi itu hanya berhenti di ibu saja gitu. Jadi tidak ada orang yang mengetahui selain kita berdua. Jadi hanya saya dan Mbak Tania gitu. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti diminta Mbak Tania ini harus terbuka kepada saya untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Tania hadapi. Jangan ada yang ditutupi. Nanti takutnya misalkan nggak komplit gitu ya permasalahan yang Mbak Tania bilang ke saya, nanti takutnya itu jadinya malah nggak efisien. Jadi nanti permasalahan kita mesti ada tuh. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Tania kan baru pertama kali ini konseling. Nah, Mbak Tania ini konseling apakah karena paksaan, tuntutan, atau atas diri Mbak Tania sendiri ingin melakukan proses konseling? Oh, ini karena kemauan saya sendiri sih, Bu. Kan tujuan saya doang yang pertama itu kayak pengen bercerita, tapi nggak tahu ke siapa. Akhirnya saya memutusin datang ke Oke, baik. Jadi soalnya kalau misalkan proses konselingnya itu karena terpaksa atau karena surat online itu nggak akan nggak akan efektif, makanya benar sekali. Jadi nanti takutnya tuh kayak dia tuh jadi nggak niat gitu ya, atau apa yang dia lakukan tuh karena keterpaksaan. ya kan, kalau terpaksa kan nggak enak sih. Iya, karena betul. hati gitu. Iya, jadi sebisa mungkin itu kalau melakukan proses konseling itu harus dari dirinya sendiri ya, yang diinginkan seperti itu. Oke, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke. Sebelumnya, Ibu nih tanya dulu nih, Mbak Tania kesini kan sudah membawa permasalahan nih. Nah, Ibu ingin tahu nih permasalahan apa yang dihadapi Mbak Tania sampai-sampai Mbak Tania ini harus memutuskan, oh saya harus konseling nih, saya harus berbagi cerita nih sama konselor seperti itu. Gini, Bu. Jadi permasalahan saya ini kan saya semesternya udah kayak sekarang itu semester kuat dulu. Semester berapa kalau boleh tahu? 5. Wah, udah mau menuju 6 ya di sini PLP. Iya, Bu. Makanya kan maksudnya semesterku itu udah tambah tua. Nah, sedangkan saya itu lama-lama gimana ya, Bu, karena online ini. Kan karena online. Terus saya tuh karena online, saya tuh ini, Bu, apa, kan Google Meetan. Pakai Zoom itu loh, Bu. Iya. Online kan. Nah, saya tuh nggak percaya diri, Bu. Nggak percaya dirinya tuh kayak gini. Semisal kan kelas kan berpendapat, gini ditanya, mengutarakan pendapat. Nah, saya itu tuh diem aja gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya udah ada yang mau ditanya gitu, udah ada, tapi kayak gak pede jawabanku nanti benar apa enggak tuh. Akhirnya aku lebih memilih diem aja gitu, Bu. Padahal saya tuh pengen banget bisa mengemukakan pendapat saya. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, Mbak Tania ini mengalami seperti itu dari semester berapa nih? Ini apa, waktu online sih. Oh, berarti dari semester berapa? 3. Oh, udah semester 3 ya? Iya. Oh, berarti udah 3 semesteran ya? Mbak Tania ini takut untuk mengungkapkan pendapat gitu ya? Oke. Kalau Ibu boleh tahu lagi nih, dikarenakan apa sih Mbak Tania kok nggak berani gitu untuk mengumpulkan pendapat? Padahal itu kan online Mbak Tania. Gak tahu, Bu, saya itu bukan gak pede aja. Oh, berarti karena takut tadi ya, berarti takut, Iya. karena takut Takut salah. gitu. Iya, takut kayak ketika saya ditanya nanti pertanyaan kosong. Oh, oke. Lalu apa yang dilakukan Mbak Tania? Untuk sekarang Iya. yang dilakukan, Iya, untuk Mbak Tania Kalau- ini nggak melakukan apa? yang saya lakuin untuk saat ini itu kayak semisalkan, Bu, disuruh berpendapat, kan ada yang menuntut untuk kayak open mind, tapi saya tuh beralasan gitu loh, Bu, kayak sinyalnya putus-putus, jadi saya chatnya itu di kolom Google
langsung mengungkapkan dengan suara saya dulu secara langsung enggak ngetik gitu. Oh berarti itu ya, berarti Mbak Tania ini kayak kalau berpendapat itu melalui chat meeting gitu ya? Iya, kalau itu benar-benar kayak dipaksa sih, kayak dituntut ayo tanya itu baru aku kayak apa nulis di kolom Google Meet. Kalau misal enggak disuruh gitu ya aku diam aja, tapi sebenarnya ada apa yang ingin ditanyakan itu ada. Itu karena kecemasannya tadi ya, dan sehingga Mbak Tania ini takut untuk melakukan pendapat tadi. Iya, Oke, lalu ini bertanya ini apakah dengan Mbak Tania untuk chat di Google Meet itu apakah menurut Mbak Tania ini udah efisien? Oke, menurut Mbak Tania nih dengan Mbak Tania melakukan chat di meeting itu apakah udah efisien nih untuk mengumpulkan pendapat yang ada di pikiran Mbak Tania? belum sih, belum efisien. Saya tuh pengennya langsung gitu loh, tapi ya Ya, oke. Lalu untuk kedepannya nih dari planning Mbak Tania ingin melakukan apa nih? apa yang saya Untuk berpendapat apa yang akan dilakukan? ini Bu, keinginan saya untuk kedepannya itu saya akan berusaha apa ini biar bisa langsung mengungkapkan pendapat saya gitu loh Bu. Oke, itu dengan cara apa nih Mbak Tania akan berusaha bagaimana untuk agar planningnya Mbak Tania ini bisa terjalankan? Nah, planning yang tadi itu bagaimana? Kan kemarin saya tuh lihat YouTube gitu loh Bu, kan saya merasa nggak bisa percaya diri, jadi saya cari tips biar bisa kayak public speaking di depan orang gitu. Nah di YouTube itu ada Bu kayak berbicara di depan kaca. Oh, berarti berlatih ya? Iya kayak ngomong di depan kaca gitu. Oh, berarti Mbak Tania ini ingin melatih dirinya agar bisa open mic. Iya Bu. Belajarnya melalui media kaca. Iya. Oh, oke. Jadi kayak dianggapannya nanti kaca itu ya itu adalah ya Mbak Tania hanya ngomong pada dirinya sendiri kalau kaca Iya. kan. Iya Bu kayak melatih kan kalau misal saya berpendapat di depan orang kan dilihatin. Ibaratnya itu kaca itu kayak ngelakuin mereka gitu. Biar saya berani gak kecil banget, gak kayak tremor, keringet dingin. Oke, berarti Mbak Tania ini nantinya tuh mau ingin berusaha untuk belajar dulu nih untuk berpendapat itu melalui media kaca gitu Iya. kan ya. Jadi melatih dulu, terus nanti pada saat Zoom atau meeting itu Mbak Tania akan melakukan seperti menganggap HP itu layar kaca gitu ya. Iya Bu. Kan kayak gini menurutku sih Bu, kayak ketika kan saya berbicara di depan kaca itu kan seakan-akan dilihat. Nah jadi kalau saya nanti digangguin terus dilihat orang jadi kayak ya udah. Oh Ya iya. rasa apa sih Bu, khawatir cemas itu loh Bu, agak sih agak mengurang. Oke. Yang planning yang untuk Mbak Tania ini sudah bagus, sudah baik banget karena Mbak Tania ini secara nggak langsung tuh ingin kayak mengubah gitu ya, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri melalui belajar tadi dengan media seperti kaca gitu ya. Oke, Mbak Tania udah cukup bisa untuk memikirkan yang baik atau udah bisa menentukan nih planningnya yang kedepannya yang baik-baik itu bagaimana gitu ya. Nah di sini agar Mbak Tania ini bisa melakukan itu secara terus-menerus, jadi tidak hanya 1 kali 2 kali ya. Nah Mbak Tania ini harus memberi punishment dan reward kepada diri Mbak Tania sendiri gitu. Jadi nantinya tuh agar Mbak Tania ini seperti niat gitu, seperti tetap kayak setiap hari itu harus seperti itu, harus seperti yang di planning Mbak Tania tadi, harus lebih belajar lebih baik lagi agar percaya dirinya tuh maksimal gitu kan. Awalnya nih Mbak Tania ini
nggak percaya diri gitu. Nah, kalau ibu ingin tahu nih reward apa yang diberikan Mbak Tania untuk diri Mbak Tania sendiri? Reward ini aja Bu, kayak pengen satu hari kayak bebas gitu, Oh, bebas mau nonton TV kayak mau main kayak oh berarti reward yang diinginkan Mbak Tania ini jika Mbak Tania bisa melakukan planningnya Mbak Tania tadi, berarti Mbak Tania akan memberi reward kepada dirinya sendiri, yaitu dengan hari-hari satu hari kebebasan gitu ya, mau main, mau nonton TV seperti itu ya. Oke. Oh. Lalu punishment nih, punishment itu adalah bagaimana? Hukuman apa yang akan diberikan Mbak Tania nih untuk diri Mbak Tania apabila Mbak Tania ini tidak bisa melakukan planning tadi, tidak bisa menjalankan planning tadi? nanti kalau keberatan akunnya yang itu Yes. biasa dulu apa ya, ini aja buka belanja online. Oke, gak belanja online ya. Oke, apa bisa? Ya semoga saja bisa. Oke, kayak harus ada tantangan nih. Oh nanti aku kalau misalkan gak bisa menjalani ini, nanti saya juga belanja online, dan kalau cewek kan gak mungkin gitu ya kan. Makanya nanti harus sebisa mungkin Mbak Tania itu harus selalu menjalankan planning yang sudah ditentukan oleh Mbak Tania tadi, agar tidak mendapatkan punishment tadi. Nanti sayang kalau nggak belanja. Malah kita dapat dari kan enak, pas Iya. hari kayak healingnya gitu kan ya. Ya. Oke, di sini Mbak Tania sudah bagus, sudah bisa menentukan planning, udah bisa mengatur dirinya sendiri juga. Jadi nanti kayak punishmentnya apa jika tidak melakukan planning tadi, lalu reward apa yang akan dikasih kepada dirinya sendiri jika Mbak Tania ini berhasil untuk melakukan planning tadi gitu. Nah, Ibu minta 1 minggu ke depan kita akan bertemu lagi. Nah, Ibu ingin mengevaluasi Mbak Tania, apakah Mbak Tania ini masih kurang percaya diri atau Mbak Tania ini sudah merasa saya sudah percaya diri Bu, seperti itu. Apakah bisa? Bisa Bu. Oke, kalau gitu proses konseling kali ini cukup sampai di sini, karena Mbak Tania ini sudah bisa menentukan planning ini, sudah baik, sudah bagus. Mbak Tania juga sudah bisa memikirkan yang baik-baik, yang planning yang kedepannya yang baik, agar tidak agar rasa tidak percaya diri tadi itu hilang. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu hari ini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada Bu. Oke, kalau gitu saya mau pamit dulu ya Mbak Ya, Tania. saya pamit dulu ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya.